Ubur-ubur makan lele, musuhnya cumi darat nih, Le. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel mobilbagus.id. Hari ini kita mau bahas mobil yang baru datang nih. Apaan nih? Nah, ini dia musuhnya cumi darat, teman-teman. Ya, ini bisa dikatakan monster darat ya. Ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2021. Nah, ada yang unik di mobil ini. Karena apa? Teman-teman, nanti kita coba review ya. Apa aja sih yang beda untuk Pajero Dakar Sport tahun 2021. Let's go, kita mulai dari sebelah sini teman-teman. Nah, yang bagian paling mencolok adalah di sini teman-teman. Kalau generasi sebelumnya Pajero untuk fog lampnya masih bundar ya lampunya. Nah, di sini di tahun 2021 udah futuristik banget ini teman-teman. Ya, jadi fog lamp dengan sennya diletakkan di bawah sini ya. Jadi kesannya kayak headlamp juga di sini ya, karena pada saat itu mobil Pajero ini ya belum ada yang fitur pakai LED ini. Nah, ini udah dipakein LED untuk fog lamp dan sennya ya teman-teman. Nah, kita coba ke tengah sini ya. Ini kombinasi warnanya juga cakep banget nih. Warnanya putih, grillnya warnanya silver ya, seperti ini. Kemudian gambang belia, 3 belianya chrome. Jadi matching banget pokoknya teman-teman ya. Pokoknya kalau untuk urusan nuansa sport ya, aksen sport ini udah dapet banget. Sesuai dengan namanya Pajero Sport. Nah di sini kita juga lihat untuk desain peleknya juga udah berubah ya. Yang sebelumnya palangnya nggak terlalu jelas ya. Kalau ini palangnya jelas banget nih ya. Jadi kesannya ini kayak palang 6, kemudian di sini dikasih aksen untuk memperkuat ya. Kemudian di sini seperti biasa untuk spionnya udah pakai cover chrome, ada xenon mirror biasa. Ini footstep juga untuk Pajero ini udah bawaan ya. Jadi matching sama warna bodinya. Kemudian di atas roof railnya juga udah seperti biasa, dan yang pasti yang membedakan dengan cumi darat adalah sunroofnya teman-teman. Keunggulan dari Pajero Dakar ini dia udah ada sunroof ya. Secara desain di tahun ini juga sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Untuk bagian belakang hampir sama ya dengan seri-seri sebelumnya. Yang membedakan di bagian depannya saja ya. Kita buka bagasinya, konsepnya masih sama. Untuk bagasinya belum pakai power back door ya teman-teman. Nah, ini untuk jok bagian belakang masih sama juga. Ini 3 baris ya. Belakang ini bisa difungsikan buat bagasi juga, selain buat tempat duduknya ya. Nah, seperti ini lumayan nyaman ya untuk 2 orang, ini proporsional. Kemudian juga di sini ada kompartemen-kompartemen seperti ya yang seri-seri sebelumnya ya. Kita tutup lagi. Nah, biar teman-teman nggak penasaran nih, di tahun ini untuk interiornya ada apa aja sih yang beda dari tahun berikutnya. Nah, kita lanjut di segmen ulik buat coba mesin dan transmisinya. Nah teman-teman, kita sudah ada di kabin atau di ruangan interior Pajero Sport Dakar tahun 2021. Apa sih yang beda nih di kabinnya dengan tahun-tahun sebelumnya nih? Yang paling mencolok sih kalau teman-teman lihat di sini adalah desain odometernya. Ini udah full digital teman-teman ya. Jadi kayak kualitas LCD kayak TFT gitu ya modelnya. Jadi pokoknya lebih futuristik ya. Jadi dibandingkan dengan tipe-tipe yang sebelumnya. Jadi mulai 2020 itu udah mulai di desain model yang seperti ini. Perubahannya lumayan signifikan ya dibanding dengan gen sebelumnya. Dan di sini juga LCD-nya untuk head unit juga lebih lebar ya. AC-nya juga ini udah dual zone sama. Nah, ini yang unik ini nih untuk pengaturan dual zone-nya. Seingat saya yang lama nggak pakai putaran gini ya. Ininya tuh ini pakai knopnya warna silver gitu. Jadi agak unik gitu kan. Agak unik gitu ya.
Kemudian lain-lain juga ini masih nggak terlalu jauh perbedaannya ya dengan sebelumnya. Yang pasti di odometer ini ya teman-teman. Oke. Nah, untuk mesin masih tetap sama, transmisi juga sama ya, masih pakai di ini sebelumnya ya, di mesin gen sebelumnya. Nah, sekarang kita mau coba kondisi dari si Pajero ini yang kita punya ini nih, dimana kaki-kakinya, kemudian mesinnya, terus transmisinya, apakah dengan usia 4 tahun ini udah ada perubahan kah, ada yang aneh kah? Nah, kita mau coba tes nih teman-teman, makanya terus standar ya. Nah, ini kita di jalan seperti biasa yang kita pakai untuk ngetes mobil-mobil yang lain, juga tetap kita ngelewati medan-medan yang ada polisi tidur ya, jalan-jalan berlubang, dan biasa terakhir kita coba responsibilitas ya. Ininya transmisinya pokoknya gitu ya, seberapa responsif sih ya dengan kondisi umur 4 tahun ini. Nah, kalau udah kita perhatikan dari tadi ini kita udah lewat beberapa kali polisi tidur ya. Nah, di sini berasa kan goyangannya, tapi untuk kekedapannya luar biasa teman-teman, masih kedap banget nih ya. Nah, kemudian untuk tarikan ini kita pakai eco mode ya teman-teman, pakai eco mode. Tapi berasa banget ya, karena memang dibanding cumi darat ini cc-nya 2500 sama-sama sih gitu. Cuman mungkin kalau untuk ininya ya kalau kata saya nih lebih enak gitu, lebih responsif ya. Tuh, berasa banget nih turbonya ya. Kemudian juga, nah yang membedakan juga nih yang Pajero ini dengan si cumi darat ya, punya tetangga itu, dia karakter suspensinya lebih keras ya, lebih keras dibanding dengan si cumi darat. Nah, nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang pasti mungkin kalau untuk mobil yang besar, apalagi ini kan basicnya SUV sebenarnya ya, jadi SUV family gitu, mungkin untuk menghindari atau mungkin terjadinya limbung pada saat akselerasi di kecepatan tinggi, makanya untuk suspensinya dibuat agak keras gitu ya teman-teman, buat ngimbangin gitu kan. Kalau cumi darat kan memang kita rasakan agak limbung gitu ya, memang kalau untuk di jalanan yang berlobang atau pernah ngelewatin polisi tidur lebih soft gitu, lebih empuk banget gitu kan. Tapi kalau untuk di kecepatan tinggi rasanya kayak kita ini bermanuver agak limbung gitu, goyang-goyang. Kalau ini sih dari sini udah ketahuan sih gitu, jadi memang karakteristik suspensinya lebih keras ya, tapi bukan yang keras gimana gitu, ke badan kerasa banget, enggak gitu. Jadi dibandingkan tadi ya, ini kan komparasi teman-teman, dibandingkan kalau yang itu empuk banget gitu, mungkin sehingga pada saat manuver di kecepatan tinggi dia agak limbung gitu ya. Ini kita udah mulai masuki jalan yang agak sepi, kita mau gas ini ya teman-teman. Saat coba kita gas aja nih. Ini kebetulan di depan juga ada nih temennya nih yang gen sebelumnya, masih enak banget teman-teman, tarikannya masih jos, nggak ada delay ya, transmisinya responsif. Nah, ini juga nih yang bikin saya salfok dari tadi nih ya. Ini aduh, desain ininya tuh, desain odonya tuh aduh ciamik banget ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video ya. Ini aduh kelas banget kalau menurut saya. Saya juga baru tahu nih ada mobil ya dengan desain digital gini untuk LCD-nya gitu. Jadi berasa ini banget gitu, aneh, beda banget ya dari mobil-mobil biasa yang lain, walaupun mungkin mobil Eropa gitu. Saya baru nemuin di mobil Pajero Sport ini ya. Oke, kita tes lagi. Masih enak banget teman-teman ya. Aduh, nih cita-cita saya nih, mimpi saya nih kalau punya rezeki teman-teman. Aduh, mobil ini udah paling pas lah gitu ya kalau untuk perjalanan jauh, untuk bawa keluarga banyak juga kan, ini karena SUV family jadi muat banyak gitu kan.
dengan basic mobil mesin diesel, kemudian juga udah turbo ya. Udah pokoknya dari segi kenyamanan ya, keamanan, terus juga BBM ya kan. Udah perfect lah menurut saya kalau untuk perjalanan jauh ya, suka touring gitu. Ya walaupun ini basicnya bukan 4x4 ya, 4x2 ya, tapi kalau untuk perjalanan ya Bandung yang Lembang kayak gitu, tanjakannya ini dilibas ya, mungkin ke Dieng juga ini dilibas, nggak harus pakai 4x4 ya, kecuali mungkin kalau medannya kayak ke lautan pasir kayak di Bromo mungkin akan agak berasa gitu ya. Tapi kalau untuk jalan-jalan masih aspal walaupun dengan tanjakan yang curam, ini saya rasa masih enak banget, masih handle banget ini untuk mobil ini ya. Nah ini lagi nih ada yang beda nih di sini. Jadi teman-teman dengar nggak nih suara ini apa nih? Nah jadi di Pajero yang tahun 2021 ini, 2020 up lah. Ini jadi kalau kita ngesen ya, mau sen kanan mau sen kiri, ini ada bunyi gini nih. Nah emang sih mungkin kedengaran lebay, tapi dibanding dengan suara flasher ya, kalau dulu tuh kan alat buat ngatur sen tuh buat temponya itu namanya flasher. Nah kalau mobil-mobil yang lama itu kedengaran tek tak tek tak tek gitu, jadi mungkin di kuping juga agak gimana gitu kan, suaranya hentakannya agak keras. Nah ini dia udah pakai audio sebetulnya ya, lebih diinikan ke audio gitu ya, suara itunya flashernya itu, jadi berasa lagi keluarnya dari salon gitu ya teman-teman. Nah ini unik juga sih ya, tapi maksudnya jadi ini juga safety gitu kan, nggak berisik gitu, nggak bikin nggak nyaman kita gitu. Begitu kita pas posisi berbelok kita kan nyalakan sen gitu kan, cuman bunyi tit gitu, jadi nggak ngeganggu juga ke kuping kita gitu kan, dan nggak bikin lupa juga karena kan bunyinya seperti itu kan. Kalau misalkan kadang-kadang kan ya, kalau orang bilang sen kiri belok kanan itu kan mungkin karena dia nggak dengar tuh gitu kan, karena lampunya kan nggak bisa dilihat tuh kan. Nah di sini tuh yang seperti itu mungkin udah diantisipasi ya, teman-teman. Jadi gitu, kita coba tarikannya lagi. Sedap banget teman-teman. Sedap banget teman-teman, tarikannya luar biasa nih. Iya, aduh, pokoknya gini deh teman-teman, biar kita nggak panjang lebar lagi. Kalau teman-teman penasaran, datang aja deh ya ke Allison Automobil di Point Small Square Lebak Bulus ya, di basement 3 nih. Nah teman-teman, ngomong-ngomong nih, kita kan belum spill nih harganya berapa nih. Nah ini kita spill data kendaraannya dulu ya kita. Ini Pajero Sport Dakar tahun 2021. Odo sih ya lumayan sih ya. Ini udah di kisaran 90 ribuan teman-teman. Tapi ini tangan pertama dari baru, dan service recordnya selalu dia continue di bengkel resmi ya, di Mitsubishi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir walaupun dengan kondisi kilometer tinggi ya. Tapi ini udah terjamin karena selalu servisnya di bengkel resmi ya, otomatis secara penggantian spare part, kemudian juga komponen lainnya ya rekomendasi dari pabrikannya ya. Jadi nggak usah worry teman-teman. Dan mungkin sangat wajar ya, usia 4 tahun gitu dengan basic diesel itu ya, rata-rata pemakaian orang Jakarta biasanya di angka 20.000 kiloan ya per tahun. Rata-rata itu minimal 20.000 kiloan. Nah ini kan 90.000, berarti ya mungkin sekitar hampir 22 ribuan lah ya, 22 ribuan sampai 23 ribu lah per tahunnya. Jadi masih wajar lah ya teman-teman. Dan ini saya juga ngerasain mobil ini masih sehat gitu, maksudnya dari suara mesin, dari kaki-kaki, kemudian juga transmisi. Kita sama tahu tadi ya, kita buktikan untuk tarikannya nggak ada delay, nggak ada ini, nggak ada jedak gitu kan. Jadi masih enak banget nih. Nah ini kita buka harganya murah banget teman-teman. Untuk harga paket kreditnya di 479 jutaan.
479 jutaan masih nego. Nah, DP-nya ini teman-teman, DP-nya itu bisa DP minim teman-teman ya. DP minim 20 jutaan dapat nih mobil ya. 20 jutaan udah dapat mobil yang kece ya, yang badak gitu. Kemudian juga ini warnanya putih, jarang loh teman-teman ya. Biasanya orang-orang tuh kalau untuk mobil-mobil yang gede-gede biasanya lebih suka warna hitam biar kelihatan elegan. Nah, ini kan jadi warnanya putih tapi basicnya SUV gitu. Jadi agak gimana gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi maksudnya sopan gitu loh ya, SUV yang gahar gitu, tapi warnanya itu sopan gitulah kurang lebih ya. Biar nggak penasaran nih teman-teman untuk tanya-tanya harga atau mungkin mau cek unit, mau test drive segala macam, udah WA aja ke nomor di bawah ini ya, nanti hubungi, kita balesin teman-teman WA-nya. Dan jangan lupa satu lagi teman-teman, subscribe ya dan like gitu loh, terus komen buat kita ya untuk selanjutnya mobil apa yang mau direview nih buat teman-teman, biar kita juga channelnya semakin berkembang, semakin maju ya kan, bisa ngasih informasi buat teman-teman yang mungkin lagi butuh informasi tentang dunia mobil second ya, atau mobil bekas ya. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton, terima kasih, ketemu lagi di next video, bye.